Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah khurafat yang diucapkan oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi baru-baru ini Kiai Idrus Ramli itu bisa-bisanya Kiai Idrus Ramli ini mempercayai hal khurafat. Semestinya sangat disayangkan sekali karena kita kenal Kiai Idrus Ramli ini adalah disebut-sebut pendekar aswaja. Namun ternyata jatuh ke dalam cerita khurafat juga. Jadi gini ya teman-teman, baru-baru ini Kiai Idrus Ramli itu mengatakan bahwa ada wali yang memiliki karomah. Ketika itu di Mekah sana itu terjadi kebakaran yang sangat dahsyat, kebakaran besar. Lalu kemudian si wali yang berada di Indonesia ini itu memadamkan kebakaran yang terjadi di Mekah. Nah, yang anehnya ya, yang tidak masuk akal, airnya itu diambil dari Indonesia. Lalu air itu dibawa untuk memadamkan api yang ada di Mekah. Coba bayangkan ya teman-teman, kok bisa ya? Ini tidak masuk akal sama sekali. Lalu kemudian ada seorang syekh dari Mekah datang ke Indonesia. Nah, ternyata wali inilah yang memadamkan kebakaran yang ada di Mekah. Nah, teman-teman, sangat disayangkan sekali ya, seorang yang dijuluki pendekar aswaja ini jatuh dan mempercayai cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Ahlu sunnah itu mempercayai karomah, namun itu dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di luar sana itu mempercayai karomah itu berlebihan, gulu. Bahkan mereka ini belum tentu cerita itu benar apa enggaknya. Yang lebih anehnya, dukun saja dianggap memiliki karomah, dan ini berlebihan kan? Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka ini menolak adanya karomah. Maka dari itu, Ahlussunnah itu tidak menolak tentang karomah, namun mempercayai. Namun kita harus mengukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja. Mari kita simak video dari Kiai Idrus Ramli. Allah wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama yang terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Berapa tahun itu ya? Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Karomahnya apa? Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang Memadamkan gitu ya. Memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Nah, teman-teman ya, bener kan? Jadi wali tersebut itu memadamkan, ngambil airnya itu dari sini ya, Indonesia ini. Lalu dipadamkan di Mekah sana. Coba bayangkan, berapa jauh ya dari Indonesia ke Mekah ya? Berapa jauh itu? Kalau naik pesawat pun kurang lebih ya, saya pun belum pernah ke sana sih ya. Katanya ya 7 jam ya, benar enggaknya saya kurang tahu. Namun itu sangat jauh sekali ya. Apalagi wali tersebut itu dari Indonesia ya, ngambil airnya pakai apa ya? Ngambil airnya tuh pakai apa coba? Nggak masuk akal kan? Ya memang ya teman-teman ya, memang cerita-cerita khurafat ini memang nggak masuk akal sama sekali ya. Kok bisa ya? Ngambil airnya tuh pakai apa dari sini ke sana? Kan di sana kan kebakaran sangat besar ya. Terus ngambil airnya di sini, di Indonesia. Lalu kemudian ada syekh dari Arab sana datang ke Indonesia bahwa ulama ini yang memadamkan api. Allahu Akbar ya teman-teman. Coba kita ulang kembali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama yang terkenal sebagai waliullah yang punya karomah.
Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Nah ya, jadi riwayatnya itu dari turun-temurun generasi yang lalu sampai sekarang ini ya. Oke, mari kita lanjutkan. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut disiram-siramkan. Itu kan ya, dari sini ngambil air ke laut dan disiram-siramkan. Ngambil sini, kemudian disiramkan ke Mekah. Wow, berapa lama ya sampai ke sana ya? Dan bagaimana ngambilnya? Pakai ember kali ya? Oke, mari kita lanjutkan. Terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Pakai air itu. Beliau. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, sangat disayangkan sekali ya, seorang kiai yang terkenal dengan sebutan pendekar Aswaja. Bahkan disebut juga dari kalangan mereka itu adalah singanya Aswaja. Namun sangat disayangkan ya, bisa terpengaruh dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, ataupun riwayat itu tidak jelas dari mana. Ini katanya dari turun-temurun. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita ini tidak menolak ya adanya karomah. Sikap Ahlussunnah itu mempercayai adanya karomah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka ini tidak mempercayai adanya karomah. Nah teman-teman, jadi karomah wali ini adalah khawarikul adah, yaitu yang di luar kebiasaan manusia, yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya, yaitu sebagai kemuliaan bagi mereka. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi teman-teman, kita harus perlu ketahui bersama, banyak ya sebagian kaum muslimin ini terjerumus dalam kesesatan tentang maksud karomah wali ini. Bahkan mereka itu gulu dan berlebihan dalam masalah ini sampai-sampai mereka itu menganggap perdukunan adalah karomah. Bahkan sihir setan dan dajjal adalah karomah wali. Ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman yang menimpa sebagian kaum muslimin. Padahal karomah ini diberikan kepada orang soleh. Nah teman-teman, ini ada perkataan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat pada tahun 792. Jadi beliau itu mengatakan ya, karomah yang paling sakti itu adalah karomah yang sebenar-benarnya adalah seseorang tetap bisa istiqomah di jalan Allah. Yaitu benar-benar mereka ini istiqomah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karomah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah teman-teman, jadi menjalankan yang wajib maupun menjalankan yang sunnah. Nah itu adalah karomah yang paling sakti. Dan di antara karomah yang paling sakti di zaman sekarang ini juga adalah bisa menundukkan pandangan. Nah, di zaman sekarang ini kita itu sulit menemukan ya para pemuda yang bisa menundukkan pandangannya. Nah, itulah ya karomah yang paling ampuh adalah bisa menundukkan pandangan dan taat kepada kedua orang tua. Apabila ada orang ya yang taat kepada orang tua, menundukkan pandangan dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah wali. Nah, oke teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.